Halo, sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan seorang teman, Ira Eyebrow. Apa tadi apa? Razira Studio. Razira Studio. Saya milih ibu karena ibu ini unik. Benar. Udah pakai hijab. Terus Sulam pula. pekerjaannya sulam alis. Nanti Iya. ada pro kontra kita bahas ya. Pokoknya kita bahas seputar eyebrow, sulam-sulam ini ya. Nggak lari kemana-mana Bu, tenang aja. Oke. And then beliau ini juga yang serunya adalah dia belajar sampai ke Malaysia, Vietnam, Iya. mana lagi? Iya. China. China. Piagam China di penghargaan China. juga banyak. Iya, alhamdulillah. Belajar juga udah habis puluhan bahkan Iya. ratusan juta kali ya saya Iya lah pasti. ilmu. Tapi kan udah balik modal dong. Iya. Tadi spill dikit. Iya. Udah balik modal udah UK juga dua. pernah UK, cuman UK nggak juga. sampai ke sana, semua orang Oke. Singapura. Oke, pokoknya ini berarti kan nggak asal-asal tapi ilmunya Iya. kan berarti ibu memang Ira lah kita panggil biar akrab Iya, besar. enak Ira aja. Jadi belajar bukan hanya sekedar asal-asal aja, Iya. benar-benar para suhu. Waktu itu kan juga belajar sama orang Malaysia itu kan Iya. juga yang the best loh dari Iya. Malaysia belajar. Hebat, Karena hobian suka. hobi suka ya. Iya, karena Salut. suka. Ira, apa sih itu sulam alis dan bagaimana proses yang dilakukannya? Ya, sulam alis itu ya seperti orang apa ya, ngelukis. Mm-mm. Jadi intinya sebenarnya itu make up semi permanen. Oke. Kalau orang mengenal tuh sebenarnya make up semi permanen. Jadi kayak make up Mhm. tapi lebih awet daripada make up biasa gitu. Mm-mm. Dan ini bukan tato. Iya, iya. Ini yang pertanyaan kedua kali ini mungkin lebih menjelaskan. Apa perbedaan antara sulam alis, tato alis, dan microblading? Oke. Kalau tato itu kan permanen ya. Iya, permanen, betul. Dan itu nggak bisa hilang. Mm-mm. Gitu. Kecuali kalau di laser itu pun nggak cukup sekali gitu. Nah kalau sulam alis itu yang tadi saya bilang make up semi permanen, hanya sementara yang 3-4 tahun bisa menghilang. Betul. Untuk microblading itu lebih ke teknik, Iya. lebih ke teknik. Jadi mau sulam alis tapi mau teknik yang microblading. Apa sih teknik microblading itu seperti apa? Teknik microblading itu juga tekniknya berserat. Mm-mm. Cuman kita mainnya pakai manual. Mm-mm. Gitu. Nah sekarang lebih ada yang terbaru nih, bukan microblading, namanya hair strokes. Apa tuh? Itu lebih lembut lagi, jadinya lebih 3D, jadi kesan kayak bulu asli. Bulu-bulu halus manja ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita kayak melukis Oh. gitu, dan itu juga pastinya perlu belajar lagi gitu. Kalau Ira bilang seperti melukis berarti setiap yang mengerjakan pasti hasilnya akan beda ya. Hasilnya akan beda pasti. Iya dong. Karena kan Pasti. tangan orang tergantung melukis, tangan orang. Iya. Oke, Betul. wow. Berarti itu juga belajarnya juga harus pakai perasaan ya, say. Iya. Nggak hanya sekedar teknik ya. Betul. Dan itu nggak berdarah loh. Iya. Sama sekali nggak berdarah. Kalau sulam masih ada sedikit ya. Microblading ini kita ke teknik. Oh, Kalau oke. sulam alis kan microblading atau hair stroke itu juga termasuknya sulam alis. Iya, iya. Gitu. Kalau microblading masih bisa berdarah. Oke. Tapi kalau hair stroke nggak berdarah sama sekali. Oh, lebih ringan ya. Lebih ringan. 3D dia yang benar-benar kayak bulu lebih ya. slow, iya. Pengertiannya lebih slow gitu. Oh, Iya. oke. Siapa yang sebaiknya melakukan sulam alis dan siapa yang sebaiknya menghindarinya? Jadi sebetulnya ya pertanyaannya kalau saya nih mau melakukan sulam alis, nyarinya siapa? Berarti ada expertnya dong seperti Anda kan? Yang pasti seperti yang Ira. profesional Yang dong. profesional ya. Iya, jangan yang asal-asal. Betul. Gitu. Kalau yang asal-asal ya saya nggak tahu juga deh. Jadinya Bahaya gimana. dong. Iya, Kan bahaya. jarumnya nggak bersih, Benar, nggak karena steril. Karena itu mesti higienis. Betul. Gitu. Mesti yang profesional, karena kalau udah profesional itu dia mengerti teknik dan produk itu harus seimbang. Nggak boleh tekniknya bagus, produknya jelek. Produknya bagus, tekniknya jelek. Jadi kita mesti seimbang Betul. biar jadi bagus. 7 tahun yang lalu ada ya waktu di sini ya, 8 tahun yang lalu ya. Iya ada. 8 tahun yang lalu saya pernah bekerja sama dengan pesulam alis dari Malaysia ya, Iya Johor. Johor ya. Iya. Terus dia ngajar di tempat saya. Iya. Kira juga saya Iya. aduh belajar ribet ya. Itu masih benar-benar microblading itu loh. Itu teknik yang masih microblading. bersih banget semuanya, Iya, masih steril, steril. mejanya di Benar. sih. Itu benar-benar memang
udah semi kayak dokter sih sebetulnya. Iya betul. Ya, betul. iya sih kayak dokter. Iya dong. Cuci tangan dulu apa? Iya. Yang kayaknya diajarin itu yang pentingnya ya. Iya. Hasil kedua ya, hasil bagus kedua ya, lalu bersih dulu, Iya, higienis higienis dulu Iya. yang pasti gitu. Karena Tapi kan- ilmu juga penting. Iya, gitu. Karena tapi yang penting itu dulu. Biarpun Iya. kalau misalnya gini loh, misalnya bagus kerjaannya, tapi kalau nggak higienis juga bikin luka. Iya, betul. Itu banyak kejadian seperti itu. Iya juga. ya, sih. Bagaimana memilih teknisi sulam alis yang tepat? Teknisi air. kali ya. Teknik yang tepat. Teknisi maksudnya mencari tukang sulam alis yang baik, Yang baik itu yang tepat lah. yang tepat. Yang tepat itu dia bisa melihat kulit, terutama di kulit kita harus mengenal kulit wajah orang. Mm-mm. Kan ada yang kulitnya berminyak, ada Oh, yang beda kulit lagi? kering, iya. Ada kulit anak muda, ada kulit Oh. yang menua. Nah itu kita juga harus mengenal. Oh. Bukan cuma hanya sulam-sulam aja. Ada bedanya. Ada bedanya pasti. Oh, apa misalnya? Kalau kulit yang berminyak misalnya. Nah, kulit berminyak dia cenderung lebih agak susah masuk. Oh. Cuman, nah disitulah makanya kenapa kita mesti belajar terus. Nah disitu ntar kita pasti dapat. Oh ya, Oh. teknik yang ini nih bagus di kulit berminyak. Teknik yang Oke. ini nih kurang cocok gitu. Oh, gitu. Nah disitulah kita dapat ilmunya. Nah, dari beberapa kulit ini, jenis kulit ya berminyak, kering, yang paling tersulit Yang tersulit berminyak ya kayaknya. enggak Apa? kulit orang tua. Oh, kulit orang tua. Iya. Oh. Orang tua, customer saya banyak yang Orang tua di umur berapa? Masih orang dia kategorikan orang tua umur berapa kalau dalam sulam menyulam ini? 75 ke atas. Oh, oke. Iya, karena klien saya pun ada yang umur udah 85 Oh, masih sulam. itu agak sulit ya. Agak sulit. Tapi saya menemukan ilmu yang saya dapatkan di hair stroke ini Mhm. buat kulit orang tua itu the best banget. Oh, jadi paling sulit itu. Saya pikir kulit yang berminyak yang sulit. Tidak. Oh, Tidak. orang tua ya. Iya. Oke. Gitu. Berarti Ira udah pengalaman juga nih. Paling muda emang umur berapa sih? Paling muda Ira udah pernah sulamin orang umur berapa? Paling muda umur berapa ya? 20 sekian kali ya. Oh, oke. Karena kalau masih terlalu muda pun saya kadang suka jangan dulu lah. Oh, takutnya dia belum mantep ya. Gitu, takutnya nanti juga gimana ya? Kayaknya belum pantas aja kali kalau masih Iya sih, iya. umur di bawah 20 ya buat saya gitu. Jangan. Lagi kalau baru umur 20 mungkin alisnya masih tebel ya. Iya, masih oke. Kebanyakan ya. Iya. Masih virgin lebih oke lah, lebih bagus. Oh ya. Saya mau tanya lagi. Kalau misalnya ada orang yang bekas luka nih, alisnya botak misalnya kan di tengah atau apa, bisa ya? Bisa. Nah, oke. kalau saya suruh pilih lebih bagus mana microblading sama hair stroke untuk yang bekas luka atau jahitan operasi, saya lebih rekomendasi hair stroke. Oh, lebih halus Iya, ya. saya dapat di teknik hair stroke ini banyak sekali. Oh, oke. Padahal itu baru booming di tahun kemarin. Hair stroke. Pengerjaannya sama-sama lebih sulit mana? Lebih sulit Hair stroke dong. Biaya berarti lebih mahal ya. Iya dong pastinya. Say, apa saja bahan yang digunakan dalam sulam alis dan apakah semuanya aman? Aman, insya Allah aman. Insya Allah ya. Selama saya menjadi pesulam, aman. Tidak ada. Nggak ada tinta KW atau abal-abal. Oh enggak, itu kalau itu tergantung apa ya? Ya itulah profesional kita kerjanya. Jadi kalau kita udah profesional, kita belajar di mana, kita dapat sertifikasinya di mana, otomatis kita bisa dapat produk yang bagus. Gitu ya. Kalau cuman belajar asal-asal, kan banyaknya orang yang baru belajar, yang murah-murah, terus dia berani beli gitu kan. Berarti belinya juga mesti di tempat yang bisa Ya, kita percaya yang ya. percaya betul. Gitu. Ya, kayak obat ya. Banyak yang KW beli di toko-toko obat Ya, sembarang ya. semacam begitulah. Harus di apotek lah ibaratnya yang memang Ya. udah ada izin Ya, resmi ada izin ya. resminya, Oke, paham udah ya, paham. tersertifikasi. Iya, iya, iya. Berapa lama hasil sulam alis biasanya bertahan? Bertahan bisa sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun, Oke. itu sudah memudar. Tapi kalau benar-benar hilang dan nggak mau bikin lagi, contoh orang saya nggak mau bikin alis lagi deh, 4-5 tahun dia udah hilang. Itu kalau sulam alis. Hilang sama sekali ya? Hilang sama sekali. Karena saya sudah membuktikan. Gitu. Iya sih, saya juga
Kalau saya sih kasusnya memang pertama dulu tato dari tahun Iya. 80-an kan belum ada Iya, sulam. belum ada sulam, betul. Tato. Jadi nggak bisa hilang deh udah. Iya. Terus saya udah sulam beberapa kali, memang udah hilang sih. Memang kalau saya rasain sih memang Harus di laser. 2 tahun ya udah hilang. Iya, 2 tahun udah menipis. Oh, saya waktu itu nggak geser. Ditimpa aja, tapi memang ada di bawahnya kan jadi kayak bercabang ya, karena Iya. kan model juga alis berubah ya. Iya. Ya tutupin aja pakai Concealer. dari concealer atau ditato yang warna kulit. Iya, skin color namanya. Skin color ya. Iya. Tutupin dikit lah gitu. Ira, apakah ada risiko atau efek samping dari sulam alis? Tidak. Tidak ada. Resiko efek samping tidak ada. Nggak ada ya. Efek sampingnya ada, jadi cakep. Oh iya dong, pasti. Jadi percaya diri. Iya dong, lebih percaya diri kita. Kalau nggak ada alis kan rasanya gimana, kayak botak gitu Itu kan. kadang-kadang kan juga ada perempuan yang nggak bisa gambar alis, maksudnya Oh, memang iya. nggak sabaran. Iya, betul. Atau kadang-kadang udah mau cepet-cepet waktunya yang kiri bagus gitu, yang kanannya pencol. Iya, betul. ngondek yang kanannya. Kontek ya kan. Atau kadang-kadang udah lagi buru-buru nggak mau. Karena saya pernah waktu itu ada teman dekat kita sering jalan bareng. Tumben lo hari ini bagus alisnya. Ya gue lagi tenang nih, suami gue nggak ganggu, anaknya nggak. Kita suaminya ganggu. Itu problem wanita seperti itu. Kan kalau udah sulam lebih enak ya. Iya, lebih praktis. Lebih praktis, Cepat. betul. Mau ke kantor juga cepat. Itu efek baiknya. Iya, efek baiknya gitu. Lebih praktis. Iya benar. Bagaimana cara merawat alis setelah sulam agar hasilnya maksimal? Biasanya itu Apa yang nggak boleh dilakukan sih? apa yang nggak boleh dilakukan? Kan kalau hasil maksimal berarti kita nggak boleh, misalnya nggak boleh digosok pakai sabun apa boleh nggak sih? muka atau apa Boleh. nggak boleh. Maksudnya nggak boleh itu dalam hanya waktu 3 hari aja Oh, ya. 3 hari ya. Setelah itu sih boleh seperti biasa. Kalau nggak repot ya kita lagi nyabun muka. Iya betul. Tapi dengan produk yang sekarang makin canggih, dengan teknik yang makin canggih kan, itu dulu kan zaman dulu gitu ya, berapa tahun yang lalu tuh nggak boleh kena air setelah Iya. sulam gitu kan, nggak boleh harus cuci mukanya hati-hati. Kalau sekarang tidak, setelah 2 jam boleh kena air. Cuma kena air. Boleh kita cuci Itu muka. saya mah udah lebih tunggu sebelum pandemi sih, sejak abis pandemi belum sulam lagi. Kayaknya Boleh. 3 hari pas seminggu deh, belum sempat kulit nggak boleh kena air katanya. Iya, tapi sekarang tidak. Sekarang udah lebih canggih ya. Iya. Berarti tintanya udah lebih bagus. Iya, benar, pasti. Tintanya dan cara pengerjaan tekniknya juga udah berbeda ya. Iya. Oke. Gitu. Sip. Jadi saya tahu ada pengalaman juga buat saya kalau Iya misalnya dong. nggak sulamin ya. Boleh, tapi di laser dulu ya supaya jadinya Oh iya sempurna. sih. Gitu. Emang juga saya dulu gitu disuruh laser dulu, maklum bandel. Ira, apa yang harus dilakukan jika terjadi infeksi atau reaksi alergi setelah sulam alis? Ada nggak? Ada. Ada. Kalau seumpamanya sampai infeksi, kita ada obat. Oke. Makanya sebelum melakukan tindakan kita mesti tanya dulu, ada alergi nggak? Ada suka. Ada orang yang kulitnya suka alergi alkohol. Nah itu kita hindarin. Paling ya kita kasih obat sih, lebih amannya. Ada tes dulu nggak sih misalnya kan Tidak. biasanya kan ada tes dulu di mana nggak ya? Nggak perlu. Nggak apa-apa kalau ya? itu, iya. Obatnya apa? Antibiotik aja. Antibiotik. Mm-mm. Antibiotik pun juga yang salep ya. Yang salep ya, yang krim. Gitu. Oke. Kalau infeksi sih nggak ada ya, kecuali Nggak kena ada. debu kali ya. Kecuali nggak higienis itu loh. Oh alatnya ya. Iya, nggak Oh, higienis. oke. Pak, pengerjaannya tuh juga nggak boleh kasar. Gitu. Ada orang yang pengerjaannya kan suka kasar. Takutnya infeksi Iya. ya. Karena kedalamannya itu kan Oh kita oke. harus tahu Pas gitu, ya. seberapa dalam dan tidaknya itu sulam. Kalau kasar berarti bukan jadi sulam, jadi luka ya. Iya, lukanya nggak boleh terlalu dalam. Oke, paham. Mm-mm. Apakah sulam alis menyakitkan? Bagaimana rasa sakitnya dibandingkan dengan prosedur lain? Prosedur apa dulu nih ya? Tidak sakit. Agak sakit. Jawabannya tidak sakit. Oh tidak sakit. Emang saya. Tapi gini loh, jujur ya Raya. Kan di anestesi dulu ya, Anestesi. yang salep gitu kan. Iya. Awal-awal sih nggak gitu sakit, Ra. Tapi Terus? kalau saya rasanya. Tapi udah ending udah mau terakhir kadang berasa juga sih lumayan. Itu harus ditambahin anestesinya. Oh, tambahin lagi ya harusnya ya? Oleskan lagi. Hmm. Nah, anestesi pun kita harus cari anestesi yang tepat. Oh macem-macem. Macem-macem merek, macem-macem berapa persen gitu. Semua orang sama nggak treatmentnya?
untuk cara gunakan anestesi nggak beda-beda. Beda. Nah, taunya gimana ya? Jadi misalnya ya ada 3 pasien nih. Oh sih, kamu pakai anestesi merek ini yang sekian persen Beda-beda. Itulah. dari jenis kulit. Oh enggak dong, bukan dari jenis kulit, dari jenis dari kita belajarnya di mana gitu. Oh. Karena dari kita gini belajar di tempat yang profesional, benar-benar profesional gitu, itu kan semua ada harga ya. Iya. Dia akan benar tahu juga sih. pakai yang ini gitu, ini baal gitu. Kalau kita ya bukan gimana ya, kalau yang ece-ece gitu ya, yang murah, pasti dia juga taunya gitu-itu aja produknya. Iya sih. Nah, sedangkan saya jadi selama jadi pesulap itu udah coba-coba anestesi dari yang murah sampai yang mahal. Ada yang mahal pun juga belum tentu Bagus ya. Iya sih. gitu. Kita ada Cocok-cocokan ya. memang ada grupnya gitu. Jadi saling sharing. Ya saling sharing Iya sih. gitu, saling ini. Kesannya kayaknya mudah ya, tapi kalau dibuka tuh ribet ternyata. Ira, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses sulam alis dari awal hingga selesai? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, karena kita perlu anestesi dulu kan. Mm-mm. Selama 25 menit setelah itu baru Mm-mm. kita gambar. Tergantung ini juga tergantung mau microblading atau di hair stroke. Karena di situ pun kita gambarnya beda-beda. Hair-stroke bisa lebih lama kali ya? Lebih lama sedikit. Sedikit lah ya. Iya, Iya sih. gitu. Digambar dulu kan sebetulnya kan? Ya kalau untuk microblading kita pakai gambar dulu. Iya. Kalau hair stroke kita nggak pakai gambar dulu. Oh, oke. Karena Iya. ada tekniknya Ada teknik tersendiri. sendiri ya. Iya. Jadi ngikutin bentuknya mengikuti zaman nggak? Sekarang kan lagi zaman ala Korea gitu ya. Berarti ngikutin ya? Nggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, kita mengikuti dari bentuk muka. Mm-mm. Dan biasanya itu lebih ke cocok di muka, biasanya apa bentuknya seperti apa, hanya kita perbaiki sedikit. Iya sih. Biasanya orang maunya seperti itu. Kalau seumpamanya yang biasa begini, orang mau dinaikin gitu, itu kan nggak pantas. Gitu. Padahal itu lagi musim gitu Iya, kan, iya, iya. tapi nggak pantas, belum Iya tentu sih. pantas dia orang. Iya, jadi buat ya yang mau sulam mungkin harus dipikirkan matang-matang, ketemu Iya. yang seperti ini yang bisa ngejelasin ya. Iya. Jangan benar-benar sekarang lagi model kalau makeup nggak masalah. Make up mah Kan sekarang makeup kan lagi zamannya semua ngeblok seperti gaya-gaya Korea kalau kan. make up nggak masalah. Nggak masalah, abis itu Iya, dihapus. dihapus. Tapi kalau Sulam. kan itu make up semi permanen, Iya. jadi bisa bertahan beberapa tahun. Kalau nanti kayak Shinchan terus gimana? 3 tahun manyun ya. Kan? Betul. 3 tahun manyun loh. Kesel ya. Iya sih. Ira, apa perbedaan hasil antara sulam alis yang dilakukan di salon dan klinik kecantikan? Kamu ada beda ya Ira ya? Salon dan klinik kecantikan tidak sih ya, nggak ada bedanya. Kalau salonnya itu profesional ya, sekarang kalau tergantung individu yang klinik ini ya. dua-duanya salon atau klinik yang profesional pasti jadinya akan bagus. Gitu. Atau home service juga pasti bisa bagus. Yang penting profesional atau tidaknya itu seseorang yang mengerjakan itu. Karena pinter-pinter kita ada yang mencari yang Iya, profesional ya. betul. Lihat mungkin di IG-nya, Di IG-nya komentar-komentar orang. pengalamannya udah berapa tahun, Betul. ambil kelasnya di mana, kita cek-cek di situ ngajarnya apa, dia belajarnya sama siapa, kan ada tuh. Cuma sekarang kan canggih. Iya. Bagaimana cara memastikan warna dan bentuk alis sesuai dengan keinginan sebelum proses sulam? Sebelum proses sulam, Nah, sebelum sulam kan kita pastiin dulu dong warna apa nih yang cocok sama dia, bentuknya kali ya. Mesti ada komunikasi ya. iya dong, pasti kita komunikasi dulu dengan klien, maunya mau seperti apa, terus cocoknya seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, andai kata ada customer, kira aku mau yang warnanya gelap, contoh ya, pokoknya gelap. Saya jelasin, jangan terlalu gelap, karena kalau gelap itu kan kesannya kayak Serem ya, galak kesannya galak. kesannya galak gitu. Kita bikin senatural mungkin aja gitu. Tapi ya jangan benar-benar natural yang benar-benar soft gitu. Karena orang kita kan kalau soft kayaknya nggak kayak sulam Iya, gitu kan gitu. Jadi ntar kalau mau lebih gelap nih tambahin aja maskara eyebrow. Kan zaman sekarang udah banyak juga kan. Emang ada berapa warna di Ada tintanya banyak. sulam? Ada banyak ya. Ada dark brown, terus black brown, coffee, ada brown Oh, gitu. banyak. Banyak. Gitu. Saya pikir cuma 2-3 warna enggak ya? Enggak banyak. Bisa dicampur-campur juga. Iya, kita bisa mix. Mix ya. Ya, itulah
profesionalnya kita Ya, kerja. jadi orang nggak makeup lah, makeup juga orang mix Iya, kan. betul. Oke, I got it. Nah, Ira, apakah sulam alis dapat diubah atau diperbaiki jika hasilnya tidak memuaskan? Bisa. Bisa ya? Ya. Kalau sulam alis bisa. Cuman kalau tato tidak bisa. Ya, kayak saya nggak bisa, mesti dibuang dulu ya. Iya. Tadi ya. Seandainya kita proses sulam nih, Mm-mm. selesai sulam. Aduh, kok ini terlalu tinggi? Aduh, ini terlalu turun. Ini aku nggak suka yang ini. Bisa. Seketika itu juga. Ketika itu. Oh, Justru oke. harus cepat kita lakukan. Oh, oke. Biar nanti tintanya tidak masuk Sebelum menyerap ya. sebelum menyerap. Iya sih. Dan Karena itu- biasanya habis disulam seperti ditolasin lagi tinta banyak baru didiamin berapa menit. Iya. Gitu ya. Itu penyerapan ya. Itu penyerapan. Hmm. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mensol, buru-buru bisa kita. Oh, oke, ada tekniknya ya. Nah, ada. Jadi nggak usah Ada takut ya. produknya, jadi jangan takut kalau mau sulam alis. Ya namanya manusia kan bisa ada kesalahan dikit atau salah nangkep ya. Iya. Yang ini maunya mungkin ujungnya satu agak naik Iya, dikit, iya. agak turun ya Iya. bisa. Oke. Jadi tenang aja di tangan Nggak usah khawatir. profesional, nggak usah khawatir. Ini agak sensitif, boleh dijawab boleh tidak. Berapa biaya rata-rata untuk melakukan sulam alis dan faktor apa saja yang mempengaruhi harga? Biaya sulam alis. Average mungkin ya, mungkin bukan hanya di Itu- Ira aja, misalnya Iya. kira-kira lah. Kalau saya melihat dari dunia persulaman yang sudah benar-benar Ke dunia persilatan ya. persulaman, persulaman ini, sulam kan banyak macam, bukan alis doang kan, sebenarnya ada eyeliner, ada lips gitu Iya, kan. iya. Yang benar-benar dia sudah profesional, biasa itu dari 4 ke atas, Oke. 4 juta up. Yang 10 juta pun juga ada. Iya, 20 juta ada. Iya. Kenapa ada yang banding harga kali ya? Kadang-kadang ada yang 1 juta, loh saya 1.200.000, Aduh. 1.500.000. Kalau saya pribadi, saya mikir berpuluh-puluh kali ya. Tintanya tinta apa ya saya? Iya sih. Bener. Ya, itu Terus apa juga. lagi tadi ya? Iya itu Apa bikin apa biar rata-rata biaya ya melakukan sulam alis. Faktor apa saja mempengaruhi harga? mempengaruhi harga itu dari pengalaman, dari jam terbangnya dia untuk melakukan, ya kan? Enggak, misalnya gini. Karena alis kamu tipis banget, jadi saya mesti banyak makan tina nih. Nanti harga berarti Oh tidak, Ada pengaruh nggak di situ? Enggak ya? enggak. Pukul rata aja gitu ya. Iya, Oh jadi bukan begitu cara menentukan harga ya? Bukan. Jadi flat aja, Iya. mau lebih susah dikit atau lebih gampang itu udah servis lah ya? Sudah gitu ya? servis. Oh oke. Dan tidak boleh pilih-pilih. Ah murah, ntar saya kasih produk yang jelek atau apa enggak, nggak boleh. Oh. Profesional kerja kita nggak boleh Iya iya seperti iya, itu. nggak seperti itu ya. Hmm. Jadi kayak makeup deh ya, biar makeup Iya, sekian, iya. dia mau eyeshadow lebih tebal, Iya. mau lipstick yang warna apa, Yang kita penting servis lah ya. servis yang Oke. penting. Oke paham. Kan kalau misalnya yang lain kan enggak, misalnya filler. Oh, Kan kamu berapa titik, berapa cc? berapa cc. Ah, Iya. 1 cc mau habisin semua kan biaya yang beda. Iya, itu kan bukan trik. Oh biaya kecantikan memang ribet ya. Iya, dan Cantik mahal, ribet Cantik dan ribet. mahal ya. Kamu jadi perempuan tuh ribet. Apakah ada tantangan makanan atau minuman sebelum dan sesudah melakukan sulam alis? Nah, biasanya untuk yang kulitnya sensitif, Mm-mm. kita anjurin hindarin makan-makan yang seafood. Seafood ya. Iya, kayak seperti udang, lobster, gitu, kepiting. Tuh, Itu pun, gatel ya. iya, itu pun yang benar-benar sensitif. Kalau yang tidak ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Minuman sih nggak ada. Minuman nggak. Minum Coca-Cola misalnya Iya. jadi nggak ada memang sih nggak pernah dengar. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga hasil sulam alis agar tetap tampak segar dan alami? Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau udah proses yang setelah 3 hari itu dong, udah dalam seminggu lah. Terus kan kita masih maintain selama Iya. 3 Iya. tahun itu. Oke. Kan kita nggak boleh misalnya nggak boleh ngapain. Apa yang kita harus lakukan supaya dia tetap bagus. Bagus gitu selama berbulan-bulan Yes. tentunya ya. Jangan suka cuci muka kan bisa pakai sabun ya, atau dari produk apalah saya nggak tahu itu. Jangan suka digosok karena kan sabun atau apapun itu kan biasanya ada kandungan whitening. Iya. Nah, itu jangan langsung ke eyebrow.
Ya, Karena itu bakal bisa bikin cepat pipis. oke. Pokoknya di Cepat pudar. bagian eyebrow jangan digosok aja ya. Iya. Yang lain sih oke lah ya. Gitu. Oke, Itu oke. untuk menjaga supaya eyebrow-nya awet. Oke. Pernah ada yang bilang ke saya begini, waktu di tempat saya sulam, kan saya sempet kok belum ada 1 tahun udah agak pudar, saya bilang gitu kan. Iya. Terus oke. dia tegur saya, lu sih pakai foundation kan pakai alis-alis ya? Kadang-kadang kita pakai foundation suka nempel, benar nggak sih? Itu salah satunya. Salah satunya. Benar. Oh benar ya? Iya, benar. Jadi kadang ada orang pakai foundation, pakai bedak sampai ke alis-alis. Ah, Kok pudar ya setelah kita pakai kapas itu? Ini bagus, bukan tipis. Jadi ya itu orang kadang suka foundation sampai ketutup. Emang nggak sadar sih, kadang-kadang kita ribet juga kan, saya pakai foundation pas nggak dikenain. Kadang-kadang udah biasa mau cepet-cepet kan kena. Oke Betul, deh. betul. Terus kalau nggak salah ya, ada juga krem-krem tertentu nggak sih bisa kita mesti olesin tiap hari supaya dia Enggak. tetap kayak tanamannya disiram gitu loh. Kayak, enggak ya? perlu. Nggak perlu ya. Enggak perlu. Kadang-kadang suka jual-jualan juga tuh, saya jualin ini krem-krem pakai dia tiap hari supaya ya Enggak. lagi sekian. Enggak ya? perlu. Nggak perlu ya Saya sebetulnya. nggak pernah belajar yang ada Yang ininya gitu-gituan ya. Kalau udah bagus tuh udah juga. Iya, kecuali mau nungguin alis blue alis ya asli Oh, ya, iya. eyebrow gitu kan. Nah itu mungkin ada. Hmm. Cuman kalau untuk menjaga alis supaya stabil terus itu nggak ada. Kira, bagaimana cara memilih warna yang sesuai untuk sulam alis? Warna sesuai. Sesuai rambut Kita ya? lihat dari kulit Aku lihat. kulit orang kan beda-beda ya wajah. Ada yang warna kulitnya So mateng, mateng, ada yang kuning. kuning, ada yang black. Jadi kadang umpamanya di orang ini warnanya kelihatannya dark brown, tapi setelah saya kasih ke yang temennya dengan warna yang sama hasilnya berbeda. Sesuai juga warna rambut kali. Padahal kenapa? Sesuai juga warna rambut gak? Ya kadang seperti itu Iya bisa kan? sesuaiin Iya dong. sama warna rambut. Ya asal jangan rambut kayak sama merah jadi alisnya merah. Jangan. Itu kesalahan banget alis warna merah. Iya. Apa? Make-nya kurang deketin. Kurang deketin make-nya. Nah, gitu. Yes. Ya, oke. Apakah wanita hamil atau menyusui boleh melakukan sulam alis? Nah, ini dia. Wanita hamil. Mm-mm. Zaman dulu gitu ya. Memang ada peraturan wanita hamil tidak boleh melakukan. Nih, karena mungkin ya setiap profesional itu penilaiannya beda-beda. Mm-mm. Kalau hamil itu takutnya ada kan orang yang dikerjain tegang. Oh, jadi Kayak ganggu takutnya- ya. Takut ngeden gitu Iya. lah ya. Gitu. Padahal sih sebenarnya yang sudah pernah saya coba alhamdulillah aman. Oh, Gitu. pernah, nggak masalah ya. Karena nggak masalah. Hmm. Gitu. Jadi itu mitos ya. Jadi tergantung juga ya. Tergantung juga. Tapi kadang kita sampaikan juga sih ke Mm-mm. klien karena takut ada apa-apa ya. Tapi Mm-mm. kalau klien itu memaksa, ya oke kita. Tapi sebaiknya sih jangan kali ya. Sabar lah ya. Sabar. Kalau lagi hamil kadang lihat ya kan. Iya, betul. Kecuali lagi hamil mau jalan-jalan kali. Ada orang yang hamil nggak betah di rumah loh. Iya, ada nggak Jalan petang ya. juga. Aduh. Gitu. Apakah sulam alis bisa dilakukan jika seseorang memiliki kondisi kulit tertentu seperti jerawat atau rosacea? Rosacea itu seperti kayak bentol-bentol merah kecil gitu ya. Pokoknya lagi kulitnya lagi nggak bagus deh. Tapi nggak bagus. Mm-mm. Itu di bagian mana? Oh, Muka atau di bagian eyebrow? Kalau jerawat itu kan biasanya kan iya di pipi kan, di muka kan, iya. bukan di eyebrow kan. Mm. Kalau nggak di eyebrow ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Selama emang sih jarang sih jerawatan di eyebrow ya saya. Iya. Biasanya jerawat kan ada di pipi kanan kiri atau nggak? Tapi pernah deh. Tapi selama Ada. seumur hidup kayak pernah sekali deh. Ini juga deh. Tapi nggak pas di tengah eyebrow, jarang sih. Iya jarang. Di atas sedikit atau Iya. itu juga jarang banget. Jarang banget. Biasanya memang di pipi, kaki Iya. dikit gitu ya. Oke. Gak apa-apa kan ini pertanyaan dari sutradara, Iya oke. produser. Bagaimana proses pemulihan setelah melakukan sulam alis? Pemulihannya. Ya. Prosesnya dia akan terkelupas setelah 3 hari. Tapi pengelupasannya pun sekarang sudah yang tidak begitu kelihatan. Kalau dulu kan karena tekniknya ngeblok, kelihatan banget. Oh, Hitam-hitam iya keluar, ngelupas gitu kan. iya. Kalau sekarang tidak. Enggak ya. Lebih nggak kelihatan.
Jadi memang dari Dari waktu zamannya berubah dulu, semuanya iya ya. dong, Makin canggih ya. Kayak HP ya, Say. Iya betul. Tiap tahun ada aja menggiurkannya kan. Ini sekarang beda, ini begini. Kameranya di tingkat bawahnya ya Iya, sama lah. sama Everything. Semuanya. Ira, apakah perlu melakukan perawatan atau touch up rutin setelah sulam alis? Iya. Kalau ingin tampil bagus terus setiap tahun, dia akan touch up terus. Setahun sekali? Ya, ada yang setahun sekali. Nah itu jenis kulit orang kan Beda-beda berbeda-beda. ya. Ada yang 1 tahun masih oke, ada yang satu tahun udah pudar. Biasanya yang 1 tahun udah pudar itu ya yang jenis kulitnya berminyak. Itu touch up. Gak ada masalah ya, Nggak mas. masalah. Setahun, ya nggak mesti setahun. Pasti mau dia rasa Setahun feel lebih, ya 8 bulan 9 bulan udah merasa Ya. mau touch up boleh. Iya betul. Ada pengaruh nggak kalau dia misalnya hobinya berenang? Kan air kan ada kapurit. Favoritnya, ada Pengaruh nggak sih? favorit. Belum pernah dengar sih. Belum ya? Belum pernah dengar. Saya juga ini iseng aja mendadak idenya bukan Belum pernah dengar. perenangannya kan airnya kan? Iya. Enggak ya? Enggak, belum pernah dengar. Ya kalaupun itu kan tinggal touch up lah. Iya. Bagaimana cara membersihkan alis setelah sulam tanpa merusak hasilnya? Membersihkan alis setelah sulam tanpa merusak alis. Iya, hasilnya biar nggak cepat rusak. Iya, membersihkannya Kan kita mesti bersihin muka dong. harus Treatment khusus nih untuk alis ya Pak? Oh Cuman pelan-pelan. usap pelan-pelan aja. Hmm. Gitu. Boleh kena cleansing nggak? Boleh kita giniin nggak? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Kan Kalau toh kita nggak gambar alis kalau ya. belum 1 minggu nggak boleh. Oh, Iya. Kalau belum 1 minggu nggak boleh. Yang digosok cleansing atau apa? setelah 1 minggu juga Baru sebaiknya kali cleansing jangan digosok-gosokin juga kali ya. Iya, jangan digini-gini. Iya kan, itu nggak kotor kan? Maksudnya bukannya nggak kotor, nggak ada pensil alis. Kalau kita zamannya pakai gambar pakai pensil alis kan kita mesti hapusnya pakai Iya. cleansing digosok dikit kan? Iya. Cuman kadang ada orang kantor nih biasanya. Kira gue nggak mau kelihatan terkelupas, contoh ya kan. Oh after dia Iya. lakukan After, sulam. iya, after they melakukan. Saya bilang ya udah, kalau gitu alis kamu jangan kena air sama sekali. Ini kan kita momennya orang yang pekerja tapi nggak pede kalau terkelupas gitu kan. Atau takut malu juga dibully sama teman-teman di kantor diledekin ya. Nah itu saya anjurin setelah 1 minggu diusap pakai cleansing semua. Baru udah, itu kan udah kering kan lukanya. Iya. Dan itu hasilnya juga udah masuk semua. Jadi nggak apa-apa. Oh, jadi dalam 1 minggu itu tinta masih ada penyerapan ya, Iya. ada proses penyerapan Iya, itu ya berarti ya. Penyerapan. Selama dia belum kelupas itu kulitnya ya. Jadi treatment yang terpenting adalah pada saat after melakukan sulam Iya. itu kita mesti rawat. Iya. Setelah itu mungkin kita tetap mesti rawat juga tapi nggak ini Iya, lah, ya kan? lebih santai aja, nggak terlalu ribet lah, jangan dibikin ribet gitu. Iya betul juga. Apakah ada tren tertentu dalam sulam alis yang harus diketahui? Tren, iya dong pasti. Oh, ada ya? Ada, makanya gunanya kita sebagai pesulam profesional kan kita harus belajar terus, update begitu supaya tren-tren yang terbaru kita tahu lagi tren apa sih. Nah, gitu. Serat-serat manja. Iya. Lalu serat-serat apa nih? Iya, tentunya kita juga harus intip-intip master mana nih yang bagus, yang keren gitu untuk teknik yang terbaru ini. Sebetulnya negara mana sih yang paling banyak peminatnya untuk sulam alis? Negara mana? Sekarang Rusia juga banyak. Oh ya. UK juga banyak. Gitu. Terus Arab banyak juga. Banyak. Padahal kan mereka orang Arab alis sudah tebal-tebal. Iya, tapi banyak juga. Nah, juga ya yang pengen lebih Iya. di ini ya. Iya, makanya. Padahal makanya sekarang orang muslim kan kayak saya gini kan suka takut-takut gitu ya, tato ini tato nih gitu kan. Padahal sebenarnya bukan, cuman tekniknya menyerupai tato karena alatnya itu kan seperti alat tato. Jadi halal nih ya. Halal. Insya Allah Oke, halal. Insya Allah halal. Iya. Karena juga kalau nggak salah tinta dari si sulam itu kan dia tumbuh-tumbuhan ya. Jadi Iya. kayak henna apa? Kayak henna, kayak pacar gitu. Oh gitu ya. Iya, makanya dia bisa hilang. Nah, sebagai profesional kita kerja, kita harus memilih produk yang benar-benar bagus gitu. Karena komposisinya kan pasti ada tuh tulis di situ.
Itu yang salah satu saya mau panggil Ira juga di sini. Soalnya ada beberapa yang mau saya panggil, kayaknya Ira lebih seru nih karena dia berhijab dan dia melakukan itu. Itu kan ada pasti ada pro kontranya dong. Pasti. Ada kan? Pasti. Ini boleh nggak pertanyaan gini, iya kan? Iya, tapi kembali lagi kan saya tidak memaksa. Kalau Iya, betul. percaya dengan saya, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Betul. Apakah sulam alis cocok untuk semua jenis dan bentuk wajah? Iya, Cocok ya? cocok dong, pasti. Tinggal disesuaikan ya bentuknya ya. Iya, yang pasti lebih keren dan cantik. Everything must be trust dulu ya. Kalau kita Iya udah dong, nyaman, nyaman. udah percaya, udah menyerahkan, pasti jadi cantik. Iya dong, pasti. Ya, toh ini juga bukan sesuatu yang permanen ya kalau udah Iya. dilakukan seumur hidup. Kayak tato ya, kalau Iya, tato, betul. Kita tato khawatir. juga kalau udah di laser mau dihilangkan juga ada cacat loh, ada luka Iya, loh. iya betul. Ya nggak sih? Bener. Makanya, Gitu. makanya ini bukan tato. Sulam alis itu hanya make up semi permanen. Yang Betul. tepatnya bahasanya seperti itu. Jadi kayak make up, tapi kayak tato, tapi bukan tato. Hanya semi. Iya. Jadi hanya bertahan sementara. 3 sampai 4 tahun. 4 tahun bisa hilang. Sometimes belum sampai 4 tahun juga udah agak pudar Udah ya. pudar. Karena dia makin agak hilangnya nggak langsung 4 tahun tit hilang enggak Iya, lah. enggak. After 1 year kali ya. Iya. After setahun dia mulai Tipis, berkurang. tipis, Iya. gitu. Karena pengerjaannya pun kita nggak sampai dalam. Hanya di luar lapisan kulit epidermis. Mm-mm. Nah, itu sulam. Kalau tato kan sampai dalam. Ke dalam. Nah, itu pun kita juga belajar. Oh, jadi bisa tato juga nih ya. Tato kupu-kupu ya bisa deh. Tentunya nggak diizinin saya untuk belajar tato. Sama suami ya. Iya. Ada yang mau disampaikan Kak Ira untuk pemirsa semua yang ingin mencoba sulam alis Iya. atau yang sudah pernah sulam Iya. alis tapi masih ada pertanyaan kali. Untuk orang yang ingin sulam alis, saya rasa tidak usah ragu. Karena sulam alis itu keren dan itu semi permanen, bukan permanen. Makanya harus pilih pesulam yang benar-benar profesional dan pengalaman. Jadi jangan asal-asal ya, gitu. Karena ya itu banyak juga orang yang alisnya dibikin kok nggak hilang-hilang. Nah itu yang kita mesti tanda tanya produknya seperti apa. Atau dia tusuknya tuh dalam. Jadi kayak tato ya. Ya jadi kayak tato karena dia tekan lagi. Karena jarumnya sama ya. Berbeda-beda. Beda-beda ya jarumnya. Beda-beda, semua ada ukurannya. Tuh. Tadi Ya saran-saran itu sarannya udah tahun 80 saya kan kerja di salon, salah satu salon yang boleh dikata nomor 1 di Indonesia yang natoin orang tahun 80. Tahun 79, 80 wanita salon tempat saya kerja dulu. Banyak banget. Yang tahu tuh pakai jarum jahit loh. Jarum jahit atau jarum khusus lah, saya nggak tahu waktu itu karena saya kan nggak di situ. Ikat di masih di bambu. Masih manual. jadi dia manual Ya, masih masih manual dan pakai mesin juga sih dicampur. pakai Zaman bambu dulu. ya, zaman Yes. dulu. Nah, Bagus sekarang sekali. mungkin bukan pakai bambu, tapi dia semacam kayak pen. Oh, Cuma jarumnya mungkin udah lebih dibikin profesional lagi ya, lebih dibikin Iya. tren baru. Ada tekniknya. kan jarumnya juga macam-macam. Iya, macam-macam. Ada yang kecil, ada tambah gede, Iya. ada berapa ukuran itu. Iya, ada berapa Ya ukuran, kan? banyak sekali. Eka tahu juga kan, walaupun nggak bisa. Itu Banyak. jarumnya juga cara masangnya ada yang seperti ini, Ya, ada yang miring. ada yang seperti ini Ada yang jari, lurus. jadi begini, Iya. ya ada yang begini, ya. Ada yang 9 jarum, Ada ada yang yang 6, iya, macam-macam. Jadi Macam-macam. tipsnya tadi udah jelaskan buat teman-teman semua. Nggak usah takut Nggak usah kalau mau takut, ya. sulam alis karena itu akan bisa hilang. Cuman yang penting adalah cari yang tepat, yang profesional. Iya, untuk membuat Iya. sulam alis itu. Karena kita tahu tadi kan nggak emang kesannya cuma sulam alis Iya. gampang gitu ya kan. Iya. Tapi kan kalau kita lihat tadi dari jarumnya, dari higienisnya, dari banyak. tekniknya, tintanya, ya kan. Iya, banyak sekali. Ini adalah seni art. Jadi kayak kita Iya, melukis, betul. ya kayak orang makeup. Kayak Iya. emang kita harus punya jiwa art. Yes. Itu yang utama. Iya dong. Iya. Kalau kita nggak punya jiwa art, nggak punya jiwa seni, saya rasa Kacau lah jadinya. Semuanya dibikin. Yang penting gue dapet duit deh. Bisa, Enggak. bisa. Kalau ini yang kita tuh harus suka, harus hobi gitu. Tapi hobi yang dibayar. Gitu.
Oke, baiklah. Semoga berguna buat teman-teman semua. Sampai bertemu di Kibas Elok berikutnya. Sampai jumpa.